Om Swastiastu. Selamat pagi, siang, sore. Nama saya Ikomang Fahiramaswara dari Program Studi Informatika FMIPA Universitas Udayana. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengembangan Sistem Perangkat Monitor Kontraksi Otot Portable berbasis sensor EMG malware dan visualisasi data real pada laptop. Penelitian ini adalah tugas akhir yang saya lakukan untuk menyelesaikan program sarjana di bidang informatika dengan fokus pada integrasi hardware biomedis dan software visualization yang portable dan terjangkau. Presentasi saya hari ini akan dibagi menjadi 8 bagian utama. Pertama, kita akan membahas latar belakang dan motivasi penelitian ini. Kedua, saya akan menjelaskan rumusan masalah atau research question yang ingin saya jawab. Ketiga, saya akan paparkan tujuan penelitian dan manfaat yang diharapkan. Keempat dan kelima, saya akan memberikan tinjauan pustaka singkat tentang penelitian terdahulu yang relevan dan metodologi yang akan saya gunakan. Terakhir, saya akan menunjukkan jadwal pelaksanaan penelitian selama 6 bulan ke depan. Mari kita mulai dari bagian pertama. Nah, mari kita mulai dari latar belakang. Teknologi biomedis telah berkembang sangat pesat dalam era industri 4.0 ini, terutama di bidang healthcare, monitoring, dan diagnostik. Salah satu teknologi penting yang saya fokuskan adalah elektromyografi atau EMG, yaitu teknik untuk mengukur aktivitas elektrik pada otot manusia. EMG ini sangat berguna pada berbagai aplikasi. Yang pertama, dalam bidang kesehatan dan diagnosis, EMG digunakan untuk mendeteksi gangguan neuromuskular atau penyakit otot. Kedua, dalam rehabilitasi medis, misalnya untuk monitoring pasien stroke atau cedera saraf yang sedang menjalani fisioterapi. Ketiga, dalam analisis performa atlet, coach dapat melihat pola aktivitas otot dan efisiensi gerakan untuk meningkatkan performa. Keempat, dalam pengembangan prostetik, sinyal EMG dapat digunakan sebagai kontrol sinyal untuk lengan atau kaki prostetis. Jadi, EMG adalah teknologi yang sangat available dan punya banyak aplikasi praktis. Namun, saat ini ada kendala besar dalam akses dan penggunaan teknologi EMG. Perangkat EMG yang tersedia di rumah sakit, klinik, dan pusat olahraga adalah perangkat komersial dengan beberapa masalah signifikan. Yang pertama yaitu ukuran dan portabilitas. Perangkat EMG komersial seperti Biopac, Dialsys, dan Naloxon umumnya berbentuk perangkat yang besar, tidak portable, dan memerlukan instalasi khusus di lokasi tertentu. Mereka tidak bisa dibawa kemana-mana. Masalah kedua yaitu harga yang sangat mahal. Perangkat ini berkisar dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Untuk konteks Indonesia, ini adalah harga yang tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat, terutama di daerah terpencil. Masalah ketiga, yaitu kompleksitas penggunaan. Mereka memerlukan keahlian teknis tertentu, ruang yang luas, dan proses setup yang sangat rumit. Tidak semua orang bisa mengoperasikan perangkat ini tanpa training khusus. Masalah keempat yaitu aksesibilitas terbatas. Hanya institusi besar yang bisa afford perangkat ini, sehingga masyarakat luas di daerah terpencil atau negara berkembang sulit mengakses teknologi EMG. Jadi ada gap yang besar antara pentingnya teknologi EMG dan aksesibilitas terhadap teknologi tersebut. Nah, untuk mengatasi masalah ini, saya mengusulkan solusi menggunakan sensor EMG malware. Apa itu malware? Malware adalah muscle biamplifier. Sensor EMG per amplified yang dikembangkan oleh Adafruit dan Olimex khusus untuk aplikasi portable dan edukasional. Sensor ini dirancang modern untuk mengatasi kendala-kendala yang saya sebutkan sebelumnya. Mengapa malware? Mari saya jelaskan keunggulannya. Pertama, ukuran compact, dimensi hanya 3,5 cm x 3,5 cm. Sangat kecil dan mudah dipasang di berbagai area tubuh. Bahkan bisa diintegrasikan dalam armband atau belt portable. Kedua, pre-amplified dan pre-filtered.
Sensor ini dilengkapi dengan amplifier built-in dan filter, jadi sinyal output langsung bisa digunakan tanpa perlu additional circuitry yang rumit. Ini sangat mempermudah development. Ketiga yaitu efisien daya. Konsumsi daya yang rendah, hanya sekitar 5-11 mAh, sehingga bisa ditenagai dengan baterai portable dan tahan 6-8 jam. Keempat yaitu open source dan supportive community. Ada dokumentasi lengkap dan komunitas pengguna yang besar, jadi mudah mencari referensi atau troubleshooting. 5. Yang paling penting, harga terjangkau. Sensor MyUWare hanya sekitar 300 hingga 500 ribu rupiah, jauh lebih murah dari perangkat komersial yang jutaan rupiah. Dengan menggabungkan MyUWare microcontroller seperti Arduino atau ESP32 dan software Python untuk visualization, saya akan membangun sistem monitoring otot yang portable, user friendly, dan terjangkau. Inilah inovasi yang bisa membuat teknologi biomedis accessible untuk masyarakat luas. Berdasarkan latar belakang ini, saya punya 4 pertanyaan penelitian utama yang ingin saya jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu hardware design. Bagaimana cara merancang perangkat hardware yang portable, mudah digunakan, dan bisa menangkap sinyal EMG dengan akurasi baik menggunakan sensor MyUWare dan microcontroller. Ini mencakup desain sirkuit, power supply, casing yang ergonomis. Pertanyaan kedua, software development. Bagaimana membangun aplikasi software untuk visualisasi data EMG secara real time pada laptop? Saya akan menggunakan protokol komunikasi serial dan Python dengan Matplotlib untuk membuat grafik yang smooth dan responsif. Pertanyaan ketiga yaitu sistem testing. Apa hasil dari pengujian sistem? Saya akan mengukur tingkat akurasi, latensi, stabilitas sinyal, dan keandalan fungsional ketika diuji dengan berbagai variasi intensitas kontraksi otot. Pertanyaan keempat, praktikalitas sistem. Bagaimana membuat sistem menjadi benar-benar portable, user friendly, dan cost efektif sehingga bisa menjadi solusi alternatif yang viable untuk monitoring kesehatan otot di komunitas yang lebih luas. Nah, pada keempat pertanyaan ini yang akan memandu seluruh penelitian saya. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya menetapkan 5 tujuan penelitian yang spesifik dan terukur. Tujuan pertama itu hardware design implementation. Saya akan merancang dan mengimplementasikan perangkat keras monitoring kontraksi otot yang berbasis sensor MyUWare. Hardware ini akan memiliki sistem power yang efisien, casing ergonomis, menggunakan teknologi 3D printing. Tujuan 2 yaitu software development. Saya akan membangun perangkat lunak untuk visualisasi grafik data otot secara real time di laptop. Software akan dibangun dengan bahasa Python dan library Matplotlib dengan implementasi protokol komunikasi serial yang stabil dan responsif. Tujuan 3 yaitu comprehensive testing. Saya akan melakukan pengujian menyeluruh terhadap perangkat untuk mengetahui keandalan fungsional, tingkat akurasi, latensi, dan stabilitas sinyal ketika digunakan dengan berbagai kondisi. Tujuan 4 yaitu documentation. Saya akan menghasilkan dokumentasi teknis lengkap, panduan penggunaan sehingga sistem ini bisa direplikasi dan dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti atau developer lain. Tujuan 5 yaitu contribution to biomedical technology. Terakhir, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan teknologi medis yang accessible, affordable, dan scalable untuk mendukung health monitoring di masyarakat luas. Nah, pada kelima tujuan ini bersifat smart, specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Sekarang, apa manfaat dari penelitian ini? Saya bagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu manfaat praktis. Penelitian ini menghasilkan prototipe perangkat monitoring otot yang portable, mudah digunakan, dan terjangkau sebagai alternatif dari perangkat EMG komersial yang mahal. Kategori 2, manfaat akademis. Dari sisi akademis, penelitian ini akan menjadi referensi untuk penelitian lanjutan mengenai elektromiografi, akuisisi sinyal biologis, dan pengolahan sinyal real time. Ini juga memberikan kontribusi pada perkembangan teknologi biomedis di Indonesia. Kita bisa show bahwa Indonesia bisa develop teknologi seperti ini dengan resources yang terbatas. Manfaat kategori ketiga yaitu manfaat sosial.
yang paling important untuk saya, penelitian ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya monitoring kesehatan otot. Dengan membuat teknologi ini affordable, saya ingin membuat teknologi biomedis lebih accessible bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Jadi, penelitian ini tidak hanya technically sound, tapi juga socially impactful. Sebelum melakukan penelitian, saya telah mereview beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Mari saya highlight 4 penelitian kunci. Pertama, yaitu penelitian Portable EMG System. Penelitian ini mengembangkan sistem monitoring aktivitas otot menggunakan Arduino dan sensor malware. Hasil yang impresif, yaitu bisa merekam sinyal EMG dengan sampling rate 1000 Hz, mencapai tingkat akurasi 92% ketika dibandingkan dengan reference system. Latensi hanya 50 hingga 100 milisekund. Bisa beroperasi 6 hingga 8 jam dengan power bank standar. Ini membuktikan bahwa malware viable untuk aplikasi monitoring personal. Penelitian 2 yaitu Real Time EMG Visualization yang dari David Sen 2020. Penelitian ini fokus pada pemrosesan sinyal EMG real time menggunakan Raspberry Pi dan Python. Key findings yaitu library Matplotlib itu bisa digunakan untuk real time plotting dengan refresh rate hingga 30 fps. Filter digital EAR Butterworth efektif untuk EMG sinyal filtering. Latensi pemrosesan kurang dari 100 milisekund, bisa handle multiple channels sampai 6 channels secara bersamaan. Ini relevan banget untuk software komponen dari penelitian saya. Penelitian 3 yaitu wearable EMG untuk fitness. Penelitian ini fokus pada wearable EMG sensor untuk fitness monitoring dan muscle fatigue detection result. Akurasi fatigue detection mencapai 91%, battery life mencapai 8 jam, user acceptance tinggi dengan akurasi 85% responden interested. Ini menunjukkan bahwa market potensial dan user demand terhadap portable EMG device. Penelitian 4 yaitu low cost DIY EMG system. Indonesia Biomedical Society 2023. Penelitian ini spesially relevan karena fokus pada affordability dan accessibility. Hasilnya, total cost materialnya kurang dari Rp500.000. Sinyal quality cukup baik untuk educational purpose, bisa digunakan untuk teaching EMG fundamentals. Jadi dari keempat penelitian ini, saya bisa simpulkan bahwa yang pertama, malware ditambah Arduino viable untuk portable monitoring. Yang kedua yaitu Python plus Matplotlib bisa digunakan untuk real time visualization. 3 yaitu ada market demand untuk accessible EMG teknologi. 4 yaitu biaya development bisa ditahan rendah dengan komponen yang tepat. Ini memberikan confidence bahwa penelitian saya feasible dan valuable. Sebelum masuk ke metodologi, izinkan saya menjelaskan konsep dasar EMG yang penting untuk memahami penelitian ini. Apa itu EMG? EMG adalah elektromiografi, teknik non-invasif yang mengukur aktivitas elektrik pada otot skeletal. Jadi kita tidak perlu needle atau intramuscular insertion, hanya surface electrode. Bagaimana cara kerjanya? Ketika motor neuron mengirimkan sinyal ke otot untuk berkontraksi, terjadi perubahan potensial listrik di membran sel otot. Penjumlahan dari perubahan-perubahan ini menghasilkan sinyal EMG yang bisa dideteksi oleh elektrode yang kita pasang di permukaan kulit. Karakteristik sinyal EMG-nya yaitu yang pertama, frekuensi untuk surface EMG seperti yang saya gunakan praktisnya antara 20 Hz hingga 500 Hz. Yang kedua yaitu amplitude antara 0 sampai 5 MV peak to peak. Bentuk yaitu random dan noise-like, tidak stationary. Durasi bervariasi tergantung berapa lama otot berkontraksi. Untuk penelitian saya akan fokus pada bicep brachii, yaitu otot di bagian atas lengan yang berfungsi sebagai untuk flexion menekuk, dan forearm. Saya pilih ini karena satu, letaknya superficial di permukaan, jadi mudah diakses dengan surface electrode. Yang kedua easy to control, orang bisa dengan sadar flexion atau relax otot ini. Yang ketiga itu large enough, ukurannya cukup besar untuk capture sinyal yang jelas. Sinyal processing sebelum visualisasi, sinyal EMG perlu melalui beberapa tahap pemrosesan.
Yang pertama yaitu amplification. Sinyal EMG kecil perlu diamplifikasi ribuan kali. Ini sudah built-in di MyAware. Yang kedua yaitu filtering band pass filter 20 hingga 500 Hz untuk menghilangkan noise dan interference. Rectification, full wave rectification untuk envelope detection. 4 yaitu smoothing, low pass filter atau moving average. Semua ini akan dihandle oleh sensor MyAware dan software Python yang akan saya develop. Nah, sekarang mari kita lihat arsitektur sistem keseluruhan. Sistem ini terdiri dari 3 bagian utama yang terintegrasi. Bagian pertama yaitu hardware section yang paling kiri. Di sini kita punya sensor EMG MyAware untuk capture sinyal dari output bicep, microcontroller. Saya akan evaluate 2 pilihan yaitu Arduino Uno atau ESP32. Arduino Uno lebih murah dan simpel, sementara ESP32 punya performance lebih baik tapi sedikit lebih mahal. Power supply dalam bentuk lithium ion baterai atau power bank portable 5 volt. Modul komunikasi untuk koneksi ke laptop saya akan menggunakan FTDI USB serial untuk wired connection atau Bluetooth HC05 untuk wireless option. Semuanya ini akan diassemble dalam casing yang ergonomis menggunakan 3D printing. Bagian 2 yaitu komunikasi. Hardware dan software terhubung melalui serial communication dengan protokol UART. Baud rate 9600 hingga 115.200 bps. Nah, untuk hal ini tergantung performance requirement. Format data yaitu simple CSV, formatnya yaitu timestamp, raw additive value, filtered sinyal, RMS value. Bisa word via USB atau wireless via Bluetooth, tergantung pilihan user. Sampling rate akan diatur pada 1000 Hz. Untuk memenuhi squeezing theorem, kita butuh 2 kali frekuensi maksimal, yaitu 500 Hz, jadi 1000 Hz cukup. Bagian 3 yaitu software section. Saya akan develop Python application yang terdiri dari serial communication module untuk read data dari hardware, signal processing module menggunakan SkyPy dan NumPy untuk filtering, RMS calculation, dan feature extraction. Nah, visualization module menggunakan matplotlib untuk real-time plotting. Arsitektur ini menggunakan multi-threading approach. Satu untuk data acquisition. Jadi sistem ini integrate dengan baik, hardware capture sinyal, transmit ke software processor, dan display secara real time. Latensi minimal dijaga agar user experience smooth. Sekarang mari kita bahas metodologi penelitian saya yang terdiri dari beberapa fase. Yang pertama yaitu studi literatur. Di tahap awal saya akan melakukan komprehensif literatur review dari berbagai sumber. Nah, terdapat jurnal ilmiah internasional tentang EMG, sensor biomedis dan signal processing, buku teks tentang masalah fisiologi, biomedical instrumentation, dan signal processing. Lalu ada dataset teknis dari komponen, MyAware sensor, Arduino, ESP32, dan FTDI USB serial. Dokumentasi resmi dan community forums dari manufaktur, skripsi atau tesis yang sebelumnya yang akan membahas topik serupa. Dari literatur ini saya akan mempelajari pertama yaitu prinsip kerja EMG dan masalah fisiologi secara detail, best practices dalam akuisisi sinyal biomedis, desain sirkuit dan PCB layout untuk EMG system, sinyal processing teknikis yang efektif, real time system programming. Fase 2 yaitu desain sistem hardware. Setelah literatur review, saya akan desain hardware dengan mempertimbangkan yaitu spesifikasi sensor dan akuisisi. Subfase 2.2 yaitu perancangan power supply. Subfase 3.3 yaitu desain casing dan mechanical. Subfase 2.4 yaitu schematic dan PCB layout. Jadi fase desain hardware ini komprehensif dan detail.
Nah, lanjutan dari metodologi, kita punya 3 fase lagi. Desain sistem software desain dibagi menjadi 3 komponen utama. Fase 3.1 yaitu firmware microcontroller. Firmware akan implement software berikut, yaitu initialization, setup, serial communication pada 115.200 baud rate, ADC reference 0 hingga 5 volt, main loop yang dimana read analogi input dari sensor malware, apply digital filter dari atau Butterworth, calculate RMS value, get timestamp, send data ke laptop dalam format timestamp tomorrow underscore ADC filter underscore sinyal RMS underscore value. Loop step 1 milisekund untuk mencapai 1000 Hz sampling rate. Fase 3.2 yaitu aplikasi Python. Python application akan diimplement serial communication module, lalu ada signal processing module dan visualization module. Subfase 3.3 yaitu GUI design. Untuk meningkatkan user experience, opsional bisa add GUI menggunakan PyGT atau Tkinter. Fase 4 yaitu implementasi setelah desain. Kita masuk fase development dan assembly. Subfase 4.1 yaitu hardware implementation. Subfase 4.2 yaitu software implementation. Subfase 4.3 yaitu integration dan system testing. Fase 5 yaitu pengujian sistem. Terakhir adalah comprehensive system testing. Subfase 5.1 itu pengujian fungsional. Subfase 5.2 yaitu pengujian kalibrasi sensor. Subfase 5.3 yaitu pengujian akurasi. Subfase 5.4 yaitu pengujian latensi. Subfase 5.5 yaitu pengujian stability dan durability. Subfase 5.6 yaitu pengujian user experience. Seperti step penelitian, proyek ini juga punya batasan-batasan yang clearly defined untuk keep the scope manageable dan realistic. Batasan 1 yaitu single muscle area. Saya akan fokus pada monitoring konstruksi otot hanya di satu area tertentu, yaitu bicep brachial, otot di lengan atas. Ini bukan untuk mengurangi kualitas, tapi untuk menyederhanakan implementasi hardware dan software di awal sehingga lebih feasible untuk dikompletkan dalam waktu 6 bulan. Kalau proyek ini berhasil, bisa diextend ke multi-channel untuk multiple muscle di future work. Komponen spesifik hardware, saya akan menggunakan komponen tertentu, yaitu EMG malware, bukan komponen DIY yang lebih rumit, microcontroller, Arduino Uno atau ESP32, PLA casing menggunakan 3D printing, power supply, lithium ion battery atau power bank standar, modul komunikasi FTDI USB, serial untuk wired atau Bluetooth HC05 untuk wireless. Batasan 3 yaitu metode konektivitas. Data transmission dari alat ke laptop akan menggunakan komunikasi serial dengan protokol UART. Bisa via kabel USB untuk wired connection atau dengan baud rate 9600 atau 15200 bps atau Bluetooth HC05 untuk wireless dengan baud rate 9600 bps. Saya tidak akan implement Wi-Fi atau more complex protokol di research ini. Pada 4 yaitu software stack. Untuk visualization di laptop, aplikasi akan dibangun menggunakan bahasa Python dengan library Matplotlib untuk plotting, SciPy dan NumPy untuk sinyal processing, dan PySerial untuk serial communication. Tidak akan using machine learning atau advanced feature di initial version. Batasan 5 yaitu target subject. Testing dilakukan pada sukarela laki-laki dan perempuan berusia 18 hingga 30 tahun dengan kondisi otot yang sehat, meaning tanpa gangguan neuromuskular atau penyakit otot. Ini untuk konsistensi dalam testing dan avoid complication dan medical condition. Batasan 6 yaitu fokus penelitian. Research ini fokus pada aspek hardware design, software development, dan functional testing, namun tidak mencukup clinical validation yang memerlukan ethical clearance khusus dan prosedur medis yang ketat itu untuk future clinical study.
Dengan batasan-batasan ini, jelas project saya punya scope yang well defined dan achievable dalam time frame dan resource yang tersedia. Sekarang mari kita lihat timeline penelitian dalam 6 bulan. Yang bulan pertama itu studi literatur. Di bulan pertama saya akan fokus pada literatur review yang komprehensif. Saya akan collect dan review jurnal, textbook, dataset, dan documentation dari berbagai sumber. Target yaitu punya solid understanding tentang EMG teori, hardware design, dan software development untuk EMG system. Bulan kedua yaitu desain hardware dan software. Di bulan kedua, saya akan desain hardware dan software berdasarkan literatur yang sudah dipelajari. Ini termasuk schematic circuit, PCB layout, firmware arsitektur, dan Python application arsitektur. Output bulan ini adalah detail desain dokumen dan prototype plan. Bulan 3 hingga 4 yaitu implementasi hardware dan software. Bulan 3 dan 4 adalah hands-on implementation phase. Di bulan 3 saya akan fokus pada hardware assembly komponen, programming firmware, testing individual components. Di bulan 4 saya akan fokus pada software, develop Python application, implement visualization, do initial integration testing. Bulan 5 yaitu pengujian dan analisis hasil bulan 5 adalah main testing phase. Saya akan conduct semua jenis testing yang sudah saya sebutkan, functional testing, calibration, accuracy testing, latency testing, stability testing, dan user experience testing. Bersamaan dengan testing, saya akan analyze hasil dan do iterative improvement. Bulan 6 yaitu penulisan laporan, dokumentasi, dan finalisasi. Bulan terakhir adalah untuk menyelesaikan dokumentasi, write final report, dan prepare untuk presentasi atau seminar. Ini juga untuk compile semua findings, fotos, demo videos, dan technical documentation yang komprehensif. Beberapa kegiatan bisa overlap atau efisiensi waktu. Misalnya sementara hardware implementation ongoing, firmware development dan software development bisa paralel. Literatur review juga bisa continue through the research untuk reference dan validation. Total duration adalah 6 bulan. Inilah timeline yang realistik dan achievable untuk research dari scope ini dengan resource yang available. Apa hasil yang diharapkan dari penelitian ini? Yaitu yang pertama, prototype perangkat yang fungsional. Saya akan deliver prototype EMG monitor yang benar-benar fungsional dan bisa digunakan. Expected output 2 yaitu software visualization yang real time. Saya akan deliver Python application yang bisa display EMG sinyal secara real time dengan latency yang minimal, target kurang dari 200 milisecond. Expected output 3 yaitu comprehensive dokumentasi teknis. Saya akan produk detailed technical documentation yang include hardware. Yang pertama yaitu hardware schematic dan PCB design file. Yang kedua yaitu firmware source code dengan dokumen yang clear. Yang ketiga yaitu Python application source code. 4 yaitu assembly manual dan installation guide. 5 yaitu testing report dengan hasil yang lengkap. Expected output 4 yaitu panduan application dan development. Dokumentasi akan include step by step guide sehingga orang lain bisa replace project ini atau extend ke aplikasi lain. Ini important untuk sustainability dan impact dari research. Expected output 5 yaitu potential publication dan atau demo. Hasil penelitian ini bisa dipublish di conference atau jurnal yang relevan dan atau di showcase di demo posterization. Ini akan contribute ke dissemination dari research findings. Jadi research outcome ini tidak hanya technical working prototype, tapi juga proper documentation dan knowledge transfer untuk broader impact. Mari saya summarize proposal ini dengan membawa kita kembali ke key points. Teknologi EMG sangat penting untuk kesehatan, rehabilitasi, dan olahraga. Namun perangkat EMG komersial saat ini besar, mahal, sulit diakses oleh masyarakat luas. Ada gap yang besar untuk value teknologi dan accessibility-nya. Solusi yang disusun, saya akan develop sistem EMG monitor yang portable, user friendly, dan affordable. Menggunakan kombinasi sensor EMG malware untuk capture sinyal, yaitu lalu ada microcontroller Arduino atau ESP32 untuk data acquisition, lalu ada Python dengan Matplotlib untuk real time visualization, dan 3D printing casing untuk portability. Manfaat yang diharapkan,
praktis solusi affordable untuk personal health monitoring dan fitness tracking, akademis reference untuk research, kontribusi pada biomedical teknologi Indonesia, lalu ada social biomedical teknologi accessible untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Metodologi yang solid yaitu research ini akan follow systematic approach dari literature review, design, implementation, sampai comprehensive testing. Realistic scope dengan 6 bulan timeline ini dan well-defined batasan, project ini achievable dan feasible. Saya percaya bahwa research ini punya value yang signifikan, baik untuk technical contribution atau academic advancement, dan terutama untuk social impact. Dengan teknologi yang accessible ini, semoga lebih banyak orang bisa benefit dari EMG monitoring untuk kesehatan mereka. Terima kasih atas attention Anda. Saya siap menerima pertanyaan. Baik, terima kasih. Sebelum Q&A, saya izinkan saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Anda Luh Gede Astuti MKom, SKM MKom sebagai advisor atau pembimbing proposal saya yang telah memberikan guidance dan masukan berharga. Terima kasih juga kepada program studi Informatika FIPA Universitas Udayana yang telah provide resources dan support untuk research ini. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan presentasi ini dengan baik. Sekarang saya terbuka untuk pertanyaan dan diskusi. Silakan bertanya tentang apapun, tentang technical aspek, metodologi, timeline, atau apapun yang kurang jelas. Pertanyaan Anda akan membantu saya improve research proposal ini. Mungkin sekian dari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.